Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua. Bagaimana kabar kawan-kawan? Baik. Terima kasih buat kalian semua yang udah hadir di acara seminar kali ini yang membahas bagaimana sih ekonomi dasar Indonesia dari sejarah hingga sekarang. Kita akan membahas sejarahnya, bagaimana ya ekonomi Indonesia itu terbentuk. Kawan-kawan semua, sejarah ekonomi Indonesia berawal mula dari kerajaan-kerajaan. Kalian tahu kan, Indonesia itu sejarahnya memiliki banyak kerajaan, dari kerajaan Diponegoro, kerajaan Banten, kerajaan Majapahit. Disitulah ekonomi Indonesia terbentuk, yaitu kerajaan-kerajaan ini membangun perdagangan agraria, membangun pusat-pusat ekonomi di pesisir pantai. Mereka melakukan penjualan bahan pokok, penjualan tembikar, penjualan hasil laut, hasil tanah, hasil bumi. Di situ terjadi perdagangan antara kerajaan-kerajaan gitu. Namun ekonomi Indonesia saat itu tiba-tiba hancur ketika kolonialisasi terjadi, ketika VOC atau Belanda datang ke Indonesia, yang dimana di sini membuat ekonomi kita berubah secara drastis. Kita yang tadinya melakukan produksi untuk diri kita sendiri, melakukan produksi untuk orang lain, yang dimana itu barang produksinya, bahannya itu ada yang sudah jadi, ada yang masih mentah gitu. Namun ketika Belanda atau VOC datang di Indonesia, dia melakukan banyak perubahan, yang dimana itu membuat beberapa kontradiksi atau masalah-masalah yang menjadi ini kita sendiri gitu, masalah kita sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya gini kawan-kawan, ketika kita membuat lahan pertanian, membuat barang yang sudah jadi seperti tembikar itu atau apapun itu gitu ya, itu menjadi hak milik kekayaan kita sendiri. Rakyat kita itu lebih sejahtera. Tapi ketika Belanda datang itu, mereka memaksa kita untuk menanam bahan-bahan yang bahkan untuk kita sendiri itu tidak berguna gitu. Itu tidak menjadi dasar kebutuhan kita sendiri. Hal seperti apa? Seperti tanam paksa. Mereka memaksa kita untuk menanam kopi yang untuk dijual ke pasar luar. Sedangkan untuk kita sendiri, apakah kopi itu berguna untuk kita? Apakah kopi itu sangat-sangat kita butuhkan? Yang kita butuhkan ya padi, emas untuk melakukan perdagangan itu, kawan-kawan. Ya, tanam paksa. Lalu ketika 1945 atau kemerdekaan Indonesia, disitulah menjadi titik awal gitu juga. Tapi karena VOC itu ada beberapa kebijakan-kebijakan VOC atau Belanda yang masih menjadi bayangan gitu, yang masih berlaku meskipun kita sudah merdeka. Contohnya apa? Contohnya tadi, yaitu impor barang mentah. Impor barang mentah itu, kawan-kawan, barang mentah itu harga yang murah, harga yang murah gitu. Sedangkan itu lama untuk proses menjadi barang mentahnya itu, perlu banyak tenaga, perlu banyak modal, tapi harganya murah. Di situ bahan murah. Contohnya apa? Contohnya kita yang masih mengekspor nikel yang masih bahan mentah gitu. Kenapa tidak menjadikan itu sebagai produksi barang? Itu yang membuat ekonomi kita masih stagnan, masih di sini aja ketika 1905 itu. Tapi ya, ketika perubahan 1945 itu, di situ
ketika ada Undang-Undang 1945 pasal 33 yang menegaskan bahwa kekayaan alam kekayaan alam hasil bumi, hasil laut itu menjadi milik negara dan untuk kemakmuran negara ataupun rakyat. Tapi di sini kontradiksi. Hal ini membuat rakyat itu ya seperti tadi gitu, banyak yang tidak senang gitu, banyak yang ingin memanfaatkan hal itu, banyak ekonomi yang masuk gitu, dari ekonomi imperialisme modern, ekonomi liberalisasi, ekonomi pasar bebas, banyak yang ingin masuk. Lalu ketika masa Orde Baru di situ, banyaknya investasi asing, perusahaan asing yang di BUMN kan, membuat kita bingung juga karena apa ya, karena kita ini negara, tapi kenapa rakyat kita masih kayak gini aja gitu. Kita memiliki banyak sumber daya, tapi rakyat kita masih tergerus gitu, dari pabrik-pabrik yang menekan bahwa kita ditekan gitu. Lalu hal ini yang membuat ini itu karena industrialisasi gitu, kita harus memaksa membangun pabrik yang dimana kita tuh pada dasarnya rakyat kita itu petani, nelayan gitu, sehingga bahan pertanian dipaksa untuk menjadi pabrik, hasil laut yang makin berkurang. Karena apa? Karena orang-orang sudah berpikiran ngapain sih jadi nelayan, capek gitu, bahaya. Banyak yang berpikiran menjadi nelayan itu nggak mau, sehingga makin berkurang juga hasilnya. Lalu seperti yang kalian tahu kan, kasus Pacific 2 itu, nelayan itu susah lah untuk ke laut karena ada pagar bambu itu kan. Nah di situ malah membuat negara ini makin aneh ya menurut saya. Padahal yang kita butuhkan ya hanya sumber daya alam kita banyak gitu loh, kenapa harus terus menekan. Lalu kalian ini pernah berpikir seperti ini gak sih? Bagaimana cara kita untuk bisa melewati ini semua gitu, yang dimana banyak problem-problem yang kita itu susah gitu untuk menghadapinya. Banyak seperti ekonomi global yang bahkan menjadi keanehan lah, rupiah yang semakin melemah, habis itu kebijakan yang aneh gitu kan, seperti dana tara ataupun efisiensi anggaran. Di sini perlu kita untuk melihat bagaimana perubahan zaman itu terus terjadi. Di sini kita harus bisa menjadi orang di balik perubahan zaman itu sendiri, aktor. Kita harus menjadi aktor dari perubahan zaman itu sendiri, bukan menjadi korban dari perubahan zaman itu. Disinilah pentingnya kalian bisa mencari, menganalisa berita-berita dari luar, sehingga kalian ini bisa beradaptasi dan mungkin kalian bisa menjadi penggerak dari perubahan itu sendiri. Kawan-kawan, jika kita ngomongin perubahan, maka uang kita itu selalu mengalami inflasi yang cukup besar. Yang dimana kalian sadar gak sih, ketika kalian membeli bakso di saat kalian kecil, kalian 10.000 ataupun
100.000. 10.000 itu kalian bisa dapat berapa ya? Satu mangkok. Tapi sekarang satu mangkok itu bisa 15.000. Terjadi kenaikan yang luar biasa dari beberapa tahun. Inilah yang membuat inflasi terus terjadi. Mata uang negara kita melemah. Maksudnya gimana? Ya bang, mata uang negara kita melemah. Nggak ada ngaruhnya buat kita. Dolar menguat nggak ngaruh buat kita. Emang kita beli makan pakai dolar gitu kan? Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi jika kalian lihat dari perspektif luar atau negara lain, jika mata uang kita melemah, jika kita membeli bahan dari luar yang tadinya misalnya satu barang itu 10.000, kita beli itu menjadi 15.000 gitu. Tapi harga barang di luar tetap sama kok. Misalnya harga barang di luar itu bisa $1 saat itu 15.000 gitu kan. Tetap kok harga barangnya $1. Tapi kalau kita melemah mata uangnya, itu bukannya jadi 15.000, jadi 17.000 gitu sekarang. Jadi lebih mahal. Sehingga ketika masuk ke kita, pabrik yang ingin mengolah barang itu atau orang yang ingin menjual kembali barang itu pasti harus untung dong, harus mencari untung dari situ. Nah, disitulah kita ketika barang itu masuk dan dijual kembali dan nyampe ke tangan kita, itu bisa nyampe ke 20.000 barang itu. Yang tadi 15.000 bisa nyampe ke 20.000 atau 25.000 gitu. Itulah yang apa ya, ketakutan ketika rupiah melemah. Lalu kebijakan yang bisa membuat rupiah melemah itu sendiri, ada beberapa kebijakan yang menurut saya aneh gitu ya. Contohnya kebijakan apa sih? Contohnya kebijakan Trump atau Presiden Amerika yang membatasi tarif impor gitu, yang tadi berapa persen menjadi 30%. Itu sungguh sangat gede ya. Kenapa? Karena bang, padahal tapi kan itu impor di Amerika gitu. Harga barang kita lebih mahal dong di Amerika. Bukannya itu malah untung untuk produk kita sendiri. Enggak. Ketika produk kita lebih mahal dari produk negara lain, justru itu yang menjadi masalah. Kan siapa yang mau beli gitu ketika ada barang mahal, ketika ada barang yang sama tapi mahal dan murah, ya kita sebagai pembeli pasti harus bakalan berpikir untuk membeli yang lebih murah daripada yang lebih mahal dengan kualitas yang sama gitu kan. Itulah yang bisa kebijakan Trump itu sendiri. Apa dampaknya buat negara kita? Dampaknya barang-barang kita tidak laku di luar sana. Yang kedua, pabrik-pabrik di kita harus menggelontorkan dana yang lebih untuk bisa ekspor keluar. Yang artinya di sini kerugian untuk pabrik juga, dan juga bisa menjadi kerugian untuk buruh juga. Kenapa? Karena pabrik bisa saja mengurangi, mem-PHK orang-orang yang bekerja di pabrik, ataupun memotong gaji mereka. Itulah mengapa kebijakan itu bisa sangat berdampak bagi kita, entah itu di luar ataupun di dalam. Lalu apakah kita tetap harus ya sudah pasrah dengan keadaan seperti ini? Apakah kita harus ya udah sih terima saja? Jangan kawan-kawan. Inilah pentingnya kita bisa melihat pasar, bisa melihat kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi apa untuk kita sendiri. Itulah mengapa kita sebagai mahasiswa, kita sebagai rakyat, kita sebagai siswa harus bisa
beradaptasi dengan lingkungan negara ataupun luar negara. Terima kasih buat kalian semua yang udah menghadiri acara kali ini. Terima kasih buat ketua pelaksana. Saya Novel Faros pamit undur diri.